capek nggak sih sebenarnya nih 3 bulan nih? Ditanya capek nggak sih sebenarnya? Oke, welcome to Kai Model Talk. Back with me, Acak. Oke, sekarang kita lagi kedatangan tamu yang istimewa banget di sini. Kita sambut Teras KMHD Undrang. Oke, jadi hari ini kita mau nanya-nanya sedikit sih tentang KMHD. Oke, let's go. Mantap. Oke, kita mulai dari Kak Adi. Kak Adi, apa Halo. kabar? Aduh, baik. Gimana? Kemarin ngapain aja? Aduh, kemarin tuh sibuk sekali sih. Sibuk di KMHD mana nih? Teknik juga atau di? Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Kak Siska gimana Kak Siska? Apa kabar? Baik. Oh, baik. Terus gimana kesibukannya hari ini? Tuh gimana? Ada kesibukan apa selain KMHD Undrang? Nah, ada sih cuma tadi sempat ngerjain tugas aja. Oh, kerjaan tugas. Kalau Kak Wahyu gimana? Baik. Oh, baik. Aman. Aman. Kalau Butuh gimana? Gimana perasaannya ini? Katanya pengen banget diundang di podcast. Iya, itu dia kan saya sering juga nonton podcast, Nah. kebetulan tumben diundang, jadinya kayak oh ya udah terwujud lah. Wow, luar biasa terwujud. Mantap. Oke, jadi kita bakal ngobrol sepuasnya dengan Teras KMHD di sini. Mantap. Kita mulai jaga ya. Gimana sih perasaan kalian nih ketika kan udah Teras KMHD nih udah 3 bulan berjalan. Nah, gimana sih perasaan kalian di ketiga bulan kepengurusan kalian nih? Mungkin dari Kak Siska dulu nih sebagai ketua. Mungkin di 3 bulan kepengurusan ini udah banyak seneng sedihnya gitu ya saya. Oh, terus? Tapi kan kayak semuanya tuh kayak punya kayak punya makna tersendiri gitu selama 3 bulan. Jadi kayak banyak rasa gitu. Kalau Wahyu sih kemarin bilangnya kayak permen nano-nano. Oh, nano, mantap. Ada asam manis. Iya. Banyak rasanya. Mantap. Kalau Kak Adi gimana Kak Adi sebagai wakil ketua nih? Waduh. Kalau sebagai wakil ketua. Mungkin bisa diceritain dulu tuh gimana sih perasaan Kak Adi waktu di chat mungkin sama Kak Waduh, Siska. waktu di chat sama Kak Siska ya? Waktu disuruh jadi wakil ketua KMHD nih gimana? Waktu itu malam Jam berapa tuh? sekitar jam 9 atau jam 10 kalau nggak salah. Terus. Nah, waktu itu Siska ngechat mau ndak bantu Siska di KMHD sebagai wakil ketua. Nah, gimana tuh rasanya? Aduh, waktu itu sih bingung. Langsung chat Siska masih tak pikir karena ngambil keputusan itu ndak semudah itu. Oh, Karena dia kan setahun nih, Iya, KMHD nih bener. jadi wakil, jadi harus dipikirkan matang-matang. Iya. Berapa hari mikirnya tuh Kak Adi? Sehari. Mantap. Lu cepet kan? Tapi setidaknya Adi ini orang yang lebih cepat daripada yang lainnya gitu dalam menjawab. Daripada siapa itu Kak Siska? Aduh, banyak banget. Oh, banyak. Saya kayaknya Karena kan mungkin banyak pertimbangannya juga kan ya selama setahun ini ke depan. Oh. Mantap. Keren. ini butuh waktu yang banyak. Oh iya, waktu punya banyak mikir ya. Langsung gimana untuk Kak Wahyu nih? Jadi sekretaris, terus pas awal-awal di chat sama Kak Siska mau minta tolong jadi sekretaris gimana? Kan sebelumnya nih, setahu saya nih, Kak Wahyu ini kan nggak pernah gitu masuk ke pengurusan sebelum-sebelumnya. Nah, kok mau di kepengurusan sekarang gitu? Ya, awal mulanya kan sama sih. Di chat sama Siska tuh malam, Nah. jam-jam Suka 10. malam emang. Dia emang suka Aduh, anak malam. Suka malam ya. Ya. Emang Terus jam-jam jam genting. 10 itu pertama Jam dia, saya online. dia ngechat kan, Nah, mau nggak minta tolong jadi sekretaris. Nah, mikir juga nih. Terus waktu mikirnya itu ada semingguan lebih lah. Lama. Waktu itu tak tolak Siska. Oh, Aduh. Karena waktu itu kan situasinya mama juga belum mendukung kan, karena dulu nggak ikut kepengurusan, jadi nggak tahu mama gimana, jadinya nanti terlalu sibuk atau gimana. Lama-lama tak yakinin orang tua juga. Ya. Terus setelah itu ada dukungan sedikit dari bapak, soalnya bapak dulu juga ikut KMHD dulu. Alumni. Jadi ya cobain aja dia bilang, mumpung ada Kesempatan. jadi sekretaris dia bilang. Ya udah tak coba. Terus tak chat Siska waktu itu malam juga. tak chat. Ya, suka sekali. Jadi kita nih anak malam. Anak sebenarnya. malam. Sengaja soalnya kan di awal udah chat malam. Oh, balas juga malam. Nah, jadi cobain aja gitu. Nah, kalau Mbak Utu gimana nih?
Experience-nya ketika di chat Kak Siska, terus kenapa mau jadi bendahara? Nih kan ribet nih bendahara nih, ngurusin uang lah, ngurusin kas banyak banget. Iya sih, waktu itu sempet di chat sama Siska kalau tidak salah mungkin jam 12 ya di chat. Aduh. Terus saya lagi online. Menjelang pagi. Enggak, jadi Menjelang sebenarnya pagi. tuh kebetulan dia online. Jadi sebelumnya dia nggak online. Jadi kayak aduh itu belum online nih. Dia online terus sekitar jam 11:30 gitu kayaknya. Jam 11:30 dia online, langsung tuh cepet-cepet chat mumpung dia online biar cepet dibalas. Jadi mantau terus. Iya, jadi mantau terus, tapi ternyata tetap aja setelah bilang Om Swastiastu dia belum balas-balas lagi. Oh, ternyata takut mungkin itu ya. Saya sengaja sebenarnya. Oh, sengaja. Karena saya juga gimana nih deg-degan Oh, kan. deg-degan. Gimana Udah nih. malam begini. Iya. Mikirnya juga panjang sih. Kayaknya saya dia yang paling lama jawab kalau tidak salah di antara orang-orang Iya. ini Berapa kayaknya. bulan? Berapa? Tidak bulan juga lah. Oh, Terus kan habis lebih dari itu- Kak Wahyu. Iya, lebih kayaknya. Sempet juga tak bilang sama Siska kayaknya nggak sanggup gitu kan. Karena takut kan besar sekali tanggung jawabnya, tapi semuanya besar sih tanggung Iya, jawabnya. bener. Tapi mikir lagi, oh ya dah nggak apa-apa, coba aja pengalaman Nice. kan. Jadi ya begini, kita harus menjalani sama-sama. Mantap. Keren. Nah, sekarang ini kan udah 3 bulan nih, 3 bulan menjelang kepengurusan harian nih. Apa sih, ada suka duka nggak di kepengurusan yang udah 3 bulan lewat nih? Gitu. Dari Kak Siska mungkin dulu. Kalau susah senangnya tuh pasti ada ya di setiap perjalanan, mau tuh ketemu teman juga pasti ada tetap susah sama senangnya gitu. Terus kalau yang tapi kita tuh kayak mikir gitu, pasti di setiap fase tuh akan ada fase-fase yang akan terlewati lagi. Jadi mungkin setelah senang kita pasti akan nemuin beberapa fase yang mungkin bikin kita down, bikin kita kayak ada sedihnya kayak gitu tuh, tapi pasti bisa balik lagi gitu. Karena sampai sejauh ini sih belum ada yang sampai bener-bener gimana ya, bener-bener bikin kita yang sedih-sedih banget atau yang susah-susah banget tuh belum, Astungkara belum ada gitu. Iya. Semoga sih. Karena nggak kita ada. jalannya sama-sama gitu ya. Nah, kalau dari Kak Adi gimana nih perasaan? Ya, 3 bulan? perasaan 3 bulan Ya, perasaan 3 bulan jadi wakil ketua terus menjalani kepengurusan. bersyukur. Bersyukur. Ya karena jadi wakil tuh bukan apa ya, kesempatan semua orang tuh tidak sama lah gitu. Diajak sama Siska jadi wakil tuh ya bersyukur sekali lah. Di dalam 3 bulan ini banyak pengalaman yang beda dari organisasi sebelumnya yang saya ikuti. Gitu. Kalau Kak Wahyu gimana? 3 bulan kepengurusan terus perasaannya gimana nih 3 bulan? Apakah capek rapat-rapat terus tuh gimana nih? Boleh gitu ya. Diungkapin aja. 3 bulan ini rasanya seperti yang tadi ya, permen nano-nano. Oh. Soalnya baru pertama kali jadi pengurus. Di pertama kali pengurus udah langsung jadi sekretaris. Jadi ya gitulah, ada campur aduk gitu. Tapi tetap dah kita jalan dengan semangat aja. So far so good berarti. Yes. Mantap. Kalau Mbak tuh gimana? Udah 3 bulan terus perasaannya gimana 3 bulan ini? Ya sama sih kayak yang dibilang Siska tadi, sebenarnya kan kalau sedih sama senang itu dia berjalan beriringan Oh, gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada sedihnya pasti besok pasti ada senang, kalau senang nanti ada sedih gitu. Banyak pengalamannya, terus habis itu kita juga bisa pelajari karakter banyak orang ya di sini, makanya kayak bersyukur aja gitu ditemuin sama banyak orang, jadi ya lebih bisa mengenal satu sama lain aja gitu. Kalau ditanya capek nggak sih sebenarnya nih 3 bulan nih, ditanya capek nggak sih sebenarnya? Ayo, silakan dari Kak Siska mungkin mau jawab duluan atau gimana? Sebenarnya mungkin capeknya setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Tapi kalau kita jalaninya bawa enjoy gitu tuh kayaknya nggak ada gitunya. Pasti ada aja kalanya kamu tuh ngerasa penat sama kegiatanmu. Tapi di sini tuh kan di KM hari ini kan nyediain nggak hanya apa ya, nggak, kalian tuh bisa ngeluangin waktu, bisa nge-fresh diri kalian tuh misalkan kayak di genje, terus juga bisa kayak ditari. Jadi kayak nggak yang padat-padat gitu loh, misalnya nggak yang padat muluk-muluk kayak gitu tuh. Jadi kayak ada kalanya kita kayak lagi penat, tapi malah KM hari ini menjadi wadah kita buat refresh diri kayak gitu. Jadinya nggak, menurut Kak Siska tuh capeknya pasti akan ada, tapi ada juga yang bisa bikin kita tuh balikin lagi diri kita jadi penuh lagi gitu stamina-nya gitu. Nah, kalau dari Kak Adi gimana? Ya kalau dari saya sih pasti capek ya. Tapi kalau dibawa enjoy itu ya enggak ada rasanya. Bener, enggak ada Jadi rasanya. nggak kerasa ya? Iya, dia enggak terasa. Nggak terasa. Oh, tadi ada undangan, terus ada rapat, rapat, sekarang sekarang kesini. kesini. Kalau enjoy ya, slow udah biasa. Iya. Udah biasa. Santuy gitu. Santuy. Kalau Kak Wahyu gini gimana nih? Kan tumben nih masalah pengurusan udah
3 bulan terus sibuk terus, nah gimana? Ya pertama sih kaget sih, capek. Capek. Terus bingung juga sih cara ngatur waktu. Jadi kan ada di organisasi, terus di rumah juga kan ada laundry juga, terus belum lagi di kuliah. Nah itu jadi belajar juga gimana caranya ngatur waktu. Jadi perlahan sudah mulai enjoy, relax. Kalau Mutu gimana nih? Iya, kalau capek pasti capek. Tapi kalau misalkan kita jalanin dengan kayak menyenangkan gitu kan, apalagi kalau ketemu orang-orang ini yang bisa buat kayak good mood, ada yang selalu buat ketawa, ada yang selalu ya pokoknya macam-macam dah, makanya jadi bisa buat kita balikin semangat kita lagi gitu. Misalkan kita bilang nih capek nih dari rumah, aduh capeknya harus kesini lagi, tapi kalau kita udah di tempat itu ketemu orang-orang ini nggak tahu kenapa kayak hilang aja gitu, kayaknya udah lain aja. Mantap. Itu sih. Keren. Nah, kita lanjut lagi ke kan kemarin nih. Oh udah bu, ini dah.